Teman-teman, kalau kita jujur, hampir setiap hari kita tidak jauh dari media sosial. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur lagi. Kita sering membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, atau platform lainnya. Media sosial sebenarnya adalah alat. Alat itu bisa dipakai untuk sesuatu yang baik, tapi juga bisa dipakai untuk sesuatu yang buruk. Kadang di media sosial kita melihat banyak hal, seperti komentar yang kasar, ejekan, body shaming, perdebatan yang penuh kebencian, atau menyebarkan gosip tentang orang lain. Hal-hal seperti ini sering dianggap biasa di dunia digital. Orang berpikir, ini cuma dunia online. Padahal, kenyataannya orang yang membaca komentar itu adalah manusia yang punya hati dan perasaan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Tuhan ingin kita menjadi generasi yang membawa respect, bahkan di media sosial. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke podium-Mu saat ini dengan hati yang rindu belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Ajari kami untuk hidup bijaksana, bahkan dalam menggunakan media sosial. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, hungan ambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Rasul Paulus mengajarkan bahwa perkataan orang percaya harus selalu dipenuhi kasih. Kata penuh kasih berarti perkataan yang tidak melukai, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain. Walaupun pada zaman Paulus belum ada media sosial, prinsip firman Tuhan tetap sama. Kata-kata kita harus membawa kasih. Itu berarti bukan hanya perkataan yang keluar dari mulut kita, tetapi juga tulisan kita, komentar kita, postingan kita. Semua itu mencerminkan hati kita. Bayangkan seorang remaja mengunggah foto di media sosial. Beberapa orang memberi komentar positif seperti, "Wah, keren, semangat ya." Ya, tapi ada juga yang menulis komentar seperti, "Jelek banget, norak." Komentar yang negatif itu mungkin terlihat kecil bagi yang menulisnya, tetapi bagi orang yang menerimanya, komentar itu bisa melukai hati. Kadang kita tidak sadar bahwa satu komentar bisa membuat seseorang kehilangan percaya diri, merasa tidak dihargai, bahkan sedih sepanjang hari. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita untuk bijaksana dalam perkataan. Coba renungkan sebentar. Ketika kita menggunakan media sosial, apakah kita pernah menulis komentar yang menyakitkan? Apakah kita pernah ikut menyebarkan gosip? Apakah kita pernah membagikan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya? Hari ini Tuhan menantang kita untuk menjadi anak muda yang membawa respect di dunia digital. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, berpikir sebelum posting. Sebelum mengirim komentar atau posting sesuatu, tanya dalam hati, apakah ini akan membangun orang lain? Jangan ikut-ikutan menyebarkan hal negatif. Tidak semua hal yang viral itu baik untuk dibagikan. Ketiga, gunakan media sosial untuk memberkati. Misalnya, membagikan kata motivasi, membagikan ayat firman Tuhan, memberikan komentar yang menguatkan. 4. Jadilah contoh yang baik. Walaupun banyak orang berkata kasar di media sosial, kita tetap memilih untuk hidup dengan kasih dan respek. Ada banyak anak muda Kristen di berbagai tempat yang memakai media sosial untuk sesuatu yang positif. Mereka menggunakan platform digital untuk menyebarkan firman Tuhan, memberikan motivasi, menguatkan orang yang sedang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak harus menjadi tempat kebencian. Media sosial bisa menjadi alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Teman-teman, dunia digital adalah bagian dari kehidupan kita sekarang. Sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya dipanggil untuk hidup benar di gereja atau di rumah, tetapi juga di media sosial. Biarlah setiap kata yang kita tulis, setiap komentar yang kita kirim, dan setiap postingan yang kita buat
menjadi sesuatu yang membawa kasih, menunjukkan respek, dan memuliakan Tuhan. Ketika kita menggunakan media sosial dengan cara yang benar, kita sedang menjadi terang bagi dunia digital. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana. Ajari kami untuk menulis dan berbicara dengan kasih, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nia dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nia kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Media sosial bisa menjadi tempat gelap, tetapi kamu bisa menjadi terang di sana. Gunakan jari-jari kamu untuk menulis sesuatu yang membangun, karena satu postingan yang baik bisa memberkati banyak orang. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.